Pernikahan tanpa cinta prolog. Prolog, Rena Himawan seorang gadis cantik yang hidup sebatang kara di sebuah kota besar. Karena trauma masa lalu Rena belum juga mempunyai seorang pendamping, walaupun usianya sudah cukup buat menikah. Hingga suatu hari kantor tempat Rena bekerja mengadakan liburan gratis buat para karyawannya. Hal tak terduga pun terjadi hingga mengubah seluruh hidup dan impian Rena. Dava Sudrajat adalah seorang pengusaha terbesar di Indonesia. Pria tampan yang terkesan bersikap dingin ini adalah seorang yang setia. Dava mempunyai seorang kekasih yang berprofesi sebagai pelukis. Walaupun usia sudah matang untuk menikah, tetapi Dava lebih mengutamakan impian gadis yang dicintainya, sehingga bertahun-tahun Dava menunggu buat menikahi gadis impiannya. Hingga suatu hari Dava berencana melamar kekasihnya di suatu pulau yang sudah direncanakan. Namun hal yang terduga pun terjadi di pulau tersebut. Hena adalah seorang pelukis cantik, dia bercita-cita menjadi pelukis terkenal, sehingga mengabaikan pria yang mencintainya yang telah menunggu bertahun-tahun. Pagi yang cerah ini Rena melangkahkan kaki menuju kantor. Jarak kos-kosan Rena dengan kantor tempatnya bekerja memang tidak terlalu jauh. Masih bisa ditempuh dengan jalan kaki. "Kak Rena," panggil seseorang. Rena menoleh dan melihat Tasya yang berlari dari samping menghampirinya. "Tasya, tumben kamu datang tepat waktu," ucap Rena yang heran melihat Tasya datang tepat waktu hari ini. Masa Kak Rena tidak tahu? Hari ini kita kedatangan pengacara cowok yang tampan," kata Tasya dengan wajah yang ceria. "Pantesan," sahut Rena sambil berjalan menuju kantor yang diikuti oleh Tasya. Rena tahu kalau Tasya sangat menyukai setiap cowok tampan. "Kok gitu ngomongnya?" tanya Tasya sambil berjalan di samping Rena. "Kan emang dari dulu kamu mengidolakan cowok-cowok tampan. Sampai jadi penggemar K-pop kan?" jawab Rena lagi. "Tahu aja," sahut Tasya tersenyum, sambil menggandeng lengan Rena berjalan menuju kantor. Saat masuk ke dalam kantor, tak sengaja Rena melihat cowok tampan yang begitu familiar, tapi Rena lupa di mana melihat cowok tersebut. "Kak Rena, itu loh cowok pengacaranya, ganteng kan?" bisik Tasya di telinga Rena. Gumam Rena sambil berlalu menuju lift ke lantai 2 tempat Rena bekerja meninggalkan Tasya yang masih berdiri di sana menatap pria tampan tersebut. Sampai di meja kerjanya Rena langsung duduk dan mengingat siapa pengacara yang baru ditemuinya di bawah tadi, karena wajah tersebut sangat tak asing bagi Rena. "Kak Rena!" teriak Tasya yang membuat Rena jadi kaget, karena dia lagi sibuk dengan pikirannya sendiri. "Ada apa?" sahut Rena dengan wajah kesal, karena tidak bisa mengingat siapa itu pengacara. "Tega, ninggalin aku sendiri di bawah," jawab Tasya dengan muka pura-pura sedih. "Siapa suruh tuh mata gak disekolahin, setiap nengok yang ganteng dikit langsung melotot," ucap Rena dengan judes. "Ya elah, simbok ini judes banget," jawabnya. "Efek lamaan jomblo ya," goda Tasya pada Rena. "Auk tahu artinya gues," ucap Rena bergerak menuju toilet karena dia kepingin buang air kecil meninggalkan Rena di mejanya sendiri. Di toilet Rena berpapasan dengan cowok yang di bawah tadi. Dan cowok itu tersenyum. Duk-duk, suara jantung Rena melihat senyuman cowok tersebut. "Bullshit nih cowok, senyumannya bikin jantung gue mau demo," bisik Rena dalam hati. Dengan terburu-buru Rena langsung masuk ke dalam toilet dan memegang jantungnya yang berdetak tak karuan. "Siapa sih tuh cowok? Kok gue kayak rasa tak asing secara jantung gue langsung dak-dik-duk gak karuan," bisik Rena lagi dalam hati. Rena langsung mencuci mukanya di wastafel toilet sambil memandang dirinya sendiri. "Gue yang secantik ini kok bisa ya belum punya cowok? Apa gue terlalu kuno ya?" gumam Rena sambil melihat ke kaca. Setelah dari toilet Rena menuju ke tempat kerjanya, dan melihat Tasya udah duduk di tempatnya sendiri, sambil ngomel-ngomel gak jelas. "Ada apa sih?" tanya Rena menghampiri mejanya Tasya yang memang bersebelahan dengan mejanya. "Tuh lihat di meja Kak Rena penuh dengan kertas permintaan tolong. Apa orang ini gak mikir ya kalau Kak Rena kan punya kerjaan sendiri juga," ucap Tasya kepada Rena. "Memang pemalas gak tahu diri, maunya makan gaji buta aja," lanjut Tasya sambil berteriak dengan nada tinggi yang membuat semua karyawan melihat ke arahnya, dan otomatis mengambil kertas yang ditaruh di mejanya Rena, sambil mengucap maaf. "Tasya apa-apaan sih kamu?" ucap Rena kepada Tasya. "Biar aja Kak, biar semua tahu diri,"
Kakak tiap hari jadi lembur gak dibayar, karena keseringan bantuin orang ini. Tapi makin hari makin banyak aja kertasnya di meja ini, sungut Tasya ke Rena. Tapi kakak gak apa-apa adekku, dengan banyak bekerja kakak jadi bisa ngelupain kesedihan kakak, ucap Rena pelan dengan wajah sedih ke Tasya. Maafkan Tasya kak, Tasya gak ada maksud buat kakak sedih dengan masa lalu kakak, ucap Tasya langsung memeluk Rena. Dia sebenarnya tak ingin ikut campur, tapi melihat kertas yang makin hari makin banyak, emosinya tak terbendung lagi. Gak apa-apa sayang, kamu gak salah kok, ucap Rena sambil membalas pelukan Tasya. Dia memang sudah menganggap Tasya seperti adiknya sendiri, yang mana Rena tinggal sebatang kara di kota ini. Mulai nih orang berdua baperan, ledek Sinta ke Rena sambil berjalan melewati mereka berdua yang lagi pelukan. Lo kenapa, iri? Tanya Tasya ke Sinta. Ngapain gue iri sama kalian berdua yang kayak orang kampung? Sahut Sinta dengan berkacak pinggang. Jadi lo udah merasa orang kota? Perasaan gue waktu lo pertama di sini, gaya lo lebih kampungan dari gue, lupa lo? Ejek Tasya ke Sinta, karena Tasya yang lebih tahu kayak mana Sinta dulu. Karena mereka berdua memang orang paling lama di kantor tersebut. Berani-beraninya ya lo ngomong kayak gitu, jawab Sinta dengan wajah merah menahan malu, sambil mendekat ke arah Tasya, dan melayangkan tangannya mau nampar Tasya. Tapi Sinta merasa kaget, karena tangannya langsung dipelintir sama Rena. Lepaskan, au sakit, rintih Sintas. Pernikahan tanpa cinta kenangan yang menyakitkan satu. Wah, Rena berangkat sekolah dulu ya, ucap Rena sambil mencium tangan mamanya. Hati-hati di jalan Ren, sahut mamanya sambil mengelus kepala Rena. Itu adalah rutinitas antara Rena dan mamanya sebelum Rena berangkat sekolah, dan sebelum mamanya berangkat bekerja. Mamanya Rena seorang dosen yang mengajar di universitas di daerah tersebut, sementara papanya Rena sudah lama meninggal dunia, dan Rena tidak memiliki saudara kandung, karena Rena anak tunggal. Sedangkan Rena sekolah SMA tak jauh dari rumahnya, sehingga setiap pagi Rena selalu berjalan kaki ke sekolah. Hai Rena sayang, ucap Bobby yang setiap pagi selalu menunggu Rena di ujung gang rumahnya untuk selalu berbarengan ke sekolah. Bobby adalah sahabat Rena dari segi Sam dan Sma. Mereka selalu sekolah di tempat yang sama, dan selalu barengan berangkat sekolah, karena rumah mereka memang dekat hanya terpisah beberapa gang saja. Hai Bob, ayo jalan ntar kita terlambat lagi, ucap Rena ke sahabat dekatnya itu. Oke, sahut Bobby sambil tersenyum. Sen, nanti tamat Sma, lo kuliah di mana? Tanya Bobby lagi kepada Ren. Kayaknya di tempat mama gue ngajar deh, jadi nanti bisa barengan mama, kalau jadwal kuliahnya sama, ucap Rena menatap Bobby. Oh iya ya, kok gue lupa, mama lo kan dosen, ujar Bobby salah tingkah, menyadari kebodohannya sendiri. Kalau lo mau kuliah di mana? Tanya Rena sambil menatap jalan di depannya. Gue kayaknya mau keluar negeri Ren, papa gue mau gue kuliah di sana. Sekalian bisa ikut om dan bibi gue di sana titikan lo tahu sendiri paman dan bibi gue gak punya anak. Dari dulu dia nyuruh papa agar abang gue mau tinggal di sana. Tapi abang gue nolak, dan sekarang papa maksa gue buat kesana dan sekalian tinggal di sana, ucap Bobby sedih karena dia sebenarnya gak mau keluar negeri. Dia pengen bareng sama Rena terus karena dari dulu Bobby sudah menyukai Rena, tapi dia takut mengungkapkan perasaannya. Takut Rena nolak dan dia tidak bisa berteman lagi dengan Rena. Bagus itu Bob, kalau lo sekolah di luar negeri otomatis lo bakalan gampang nyari kerja di sini kalau lo balik ke sini. Jangan lupain gue ntar kalau lo sukses ya, ucap Rena lagi sambil menatap dan memberi semangat ke Bobby. Dasar si kupret ini, gak pernah nyadar kalau gue tuh suka sama dia. Bukannya dia sedih tapi malah semangat mau gue tinggalin, batin Bobby. Tuhaan, tolong sadarkanlah si Rena ini agar dia tahu, aku begitu mencintainya, doa Bobby dalam hati. Berdoa aja dulu mau dikabulkan mau gak yang penting doanya tulus, batin Bobby. Bob, Bobby hey, teriak Rena dengan suara keras. Apaan sih? Sahut Bobby jengkel sambil menggosok telinganya.
kaget sekaligus jadi tuli sesaat karena teriakan Rena tersebut. Gue belum budek Nona, ucap Bobby lagi, masih dengan wajah yang jutek. Baperan, ucap Rena sambil ketawa. Makanya lo jangan bengong aja. Ntar lo kesambet, gue yang ribet, canda Rena. Siapa yang bengong? Ucap Bobby berbohong. Lah tadi lo ngapain kalau gak bengong? Meditasi lo. Ucap Rena lagi sambil ketawa. Lo mikirin siapa? Tanya Rena mendekatkan wajahnya ke dekat Bobby. Wajah Bobby langsung bersemu merah karena kaget dan jantungnya mulai berdetak gak karuan. Refleks Bobby langsung mundur dan memalingkan wajahnya karena dia takut Rena melihat pipinya yang mulai memanas kayak tomat masak. Ditanya kok buang muka sih? Ucap Rena bingung dengan kelakuan Bobby yang aneh hari ini. Siapa yang buang muka? Muka gue masih di sini, sahut Bobby yang udah mulai bisa menguasai keadaan. Maksud gue bukan gitu Bong, sumut Rena lagi. Ya udah gue tahu kok maksud lo, nanti gue jelasin sama lo. Sekarang ayo jalan lagi, tuh sekolah udah kelihatan, sahut Bobby berbohong, karena gak mungkin dia menceritakan yang dipikirkannya tadi apalagi tentang doanya itu. Bisa-bisa dia dikuliti Rena hidup-hidup. Bel tanda makan siang berbunyi. Semua siswa berlarian keluar menuju kantin buat mengisi perut yang lapar. Hai Bob, sapa Rena melihat Bobby di kantin. Gue cariin kemana-mana ternyata lo di sini. Sombong lo sekarang gak ngajak-ngajak mau ke kantin, ucap Rena dengan wajah cemberut. Lo gue lihat tadi asyik ngerumpi sama Desi, takut ganggu gue makanya gue tinggalin aja, sahut Bobby berbohong. Sebenarnya dia memang gak mau ngajak Rena ke kantin, takut ditanyakan yang pagi tadi janji mau diceritain. Wah, sejak kapan lo jadi sopan, pakai takut ganggu gue segala? Biasanya lo gak tahu malu langsung nimbrung dan ikut gosip juga titik kayaknya ada bau-bau mencurigakan ini Des, ucap Rena sambil menoleh ke arah Desi, sambil mengedipkan matanya yang langsung dimengerti oleh Desi. Iya ya Ren, Bobby kok jadi berubah ya? Sahut Desi sambil melihat ke arah Bobby yang gelagapan ketangkap basah kebohongannya. Gue mau ke toilet dulu, ucap Bobby langsung meninggalkan gadis berdua itu yang langsung bengong dengan sikap Bobby. Dia kenapa sih? Tanya Desi ke Rena. Gak tahu ah, Des lo pesan makanan gih, ucap Rena ke Desi sambil duduk di kursi yang ditinggalin Bobby. Males, lo pesan aja sendiri, sahut Desi sambil duduk di hadapan Rena. Ya udah, kita gak usah makan, kita duduk aja di sini. Gue juga lagi malas bergerak ke tempat Mbok Darmi, sahut Rena menyebut nama penjual makanan di kantin yang memang dekat dengannya. Masalahnya kalau dia yang pesan dan bayar, Mbok Darmi gak pernah mau nerima uangnya, karena dulu waktu Papa Rena masih hidup, Mbok Darmi pernah bekerja di rumahnya sebagai tukang masak. Yo wes, gue yang kesana, sumut Desi sambil berjalan menuju tempat Mbok Darmi. Mbok pesan nasi sama ayam bumbunya 2 piring. Sambalnya dikit aja ya Mbok, ucap Desi karena dia tahu Rena ada sakit mang, dan gak boleh makan makanan yang terlalu pedas. Iya non, tunggu bentar ya, ucap Mbok Darmi sambil mengambil makanannya. Rena melihat Desi berjalan ke arahnya, sambil membawa makanan. Dia tersenyum kepada sahabat karibnya itu, walaupun Desi agak jutek tapi hatinya paling baik. Rena ingat ketika dia sedang sedih dan sakit, pasti Desilah yang selalu menemani Rena dia di rumah, karena mamanya harus bekerja buat memenuhi pernikahan tanpa cinta. Kenangan menyakitkan 4. Kenangan menyakitkan 4. Flashback of kepergian. Mama jangan pergi Ma, Rena masih butuh Mama, tapi Rena hanya melihat mamanya tersenyum, dan makin lama makin menghilang titik Mama, teriak Rena. Ren, bangun. Bangun. Rena merasakan bahunya diguncang-guncang seseorang. Kemudian dia membuka matanya dan melihat ke sekelilingnya, dia melihat mamanya masih terbaring di atas kasur. Hanya mimpi, gumam Rena perlahan. Lo kenapa teriak-teriak Ren? Tanya Desi sambil mengusap muka Rena yang basah oleh keringat dengan tisu. Gue mimpi tadi Des, seakan-akan mama pergi meninggalkan gue, sahut Rena dengan air mata yang berurai. Mimpi hanya bunga tidur Ren, gak usah lo pikirkan, ucap Desi sambil menenangkan dan memeluk sahabatnya itu. Sebenarnya dia merasa khawatir juga. Mama masih belum sadar ya Des,
Tanya Rena, karena tadi dia memang duluan tidur dan Desi yang berjaga. Belum Ren, sahut Desi. Ya udah lo sekarang tidur gih, biar gue yang jaga mama sekarang, ucap Rena ke Desi. Baiklah, sahut Desi beranjak ke arah kursi panjang yang tersedia dalam ruangan itu. Rena duduk di sisi mamanya sambil memegang tangan mamanya. Maafin Rena Ma, seandainya Rena langsung pulang ke rumah, hal seperti ini tidak akan terjadi, ucap Rena dengan berurai air mata. Bangunlah Ma, Rena butuh mama. Rena sudah tidak punya siapa dua lagi, isak Rena sambil menundukkan kepalanya mencium tangan mamanya. Tiba-tiba Rena merasakan sebuah tangan mengusap kepalanya, dan Rena langsung mengangkat wajahnya tidak percaya apa yang dilihatnya. Mama sudah bangun, ucap Rena dengan wajah yang berbinar. Des, teriak Rena hingga Desi langsung berdiri, karena terkejut, tapi tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lo jagain mama, gue mau panggil dokter, sahut Rena bersemangat. Tiba-tiba tangan mamanya memegangnya. Rena menoleh dan melihat mamanya menggelengkan kepalanya. Ren, mama mau bicara denganmu, ucap mama Rena dengan suara yang lemah. Iya Ma, katakanlah, sahut Rena dengan berurai air mata. Ren, maukah kamu tinggal dengan Oma di Surabaya? Maukah kamu menjaga Oma di usia senjanya? Mama merasa bersalah telah meninggalkan omamu seorang diri. Mungkin ini hukuman yang harus mama terima, ucap mama Rena dengan suara yang semakin melemah. Mama jangan bicara seperti itu, Rena yang bersalah Ma, Rena akan ikutin permintaan mama. Asalkan mama cepat sembuh, ucap Rena dengan kesedihan yang sudah tak terbendung. Tidak Ren, kamu gak bersalah sayang. Ini sudah takdir, maafkan mama yang gak bisa nemenin kamu lagi sayang. Mama sudah gak kuat lagi. Kamu harus ikhlasin mama sayang, ucap mama Rena dengan suara yang kian melemah, dan kemudian menutup matanya. Mama, jangan tidur dulu Ma, sahut Rena tidak mendengar suara alat jantung yang telah berhenti. Ini dok, mamanya teman saya sudah sadar, ucap Desi ke dokter. Rupanya tadi Desi memanggil dokter, dan membiarkan Rena berbicara berdua dengan mamanya. Dokter langsung memeriksa mamanya Rena, dan kemudian menutup mama Rena dengan kain. Maaf dek, kamu harus ikhlas, ucap dokter sambil menepuk bahu Rena. Rena seakan tak percaya dengan ucapan dokter, dunia tiba-tiba serasa gelap, dan dia sudah tidak tahu apa yang terjadi. Rena membuka matanya, dan melihat Desi di sampingnya sambil berurai air mata. Ren, lo udah bangun, gue khawatir, ucap Desi memeluk Rena. Des, mama, kenapa harus secepat ini? Tangis Rena sambil memeluk erat sahabatnya. Lo harus kuat Ren, lo harus kuat, kalau gak siapa yang akan urus pemakaman mama lo, ucap Desi lagi. Lo bener Des, sekarang gue bener-bener sebatang kara, tiada sanak saudara, apalagi orang tua, ucap Rena menahan air matanya. Lo punya gue Des, kita berdua harus kuat, ucap Desi menghapus air matanya. Pemakaman mama Rena dihadiri hampir seluruh tetangga, teman kerja mamanya, dan teman sekolah. Semua merasa iba dan kasihan melihat nasib Rena. Tak terkecuali Adam yang hadir di pemakaman itu melihat Rena dari jauh dengan perasaan bersalah. Satu persatu dari mereka mengucapkan belasungkawa ke Rena, giliran Adam dan teman-teman borjuisnya mengucapkan belasungkawa. Rena langsung meninggalkan mereka yang membuat Desi bingung atas sikap Rena. Pasti sesuatu telah terjadi, batin Desi. Sudah seminggu Desi menemani Rena di rumahnya, tapi Desi belum berani bertanya, apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Flashback of kejadian malam itu. Kring-kring, dering HP Desi berbunyi. Halo, ini siapa? Tanpa melihat layar HP-nya. Desi, ini Tante, Rena bersamamu ya? Tanya mama Rena dengan suara khawatir. Enggak Tan, bukannya Rena dinner bareng Tante tadi waktu pulang Desi ajakin bareng dia gak mau, katanya mau dinner. Desi pikir bareng Tante, ucap Desi. Enggak Des, ini Tante lagi nyariin, tadi waktu ke sekolah udah sepi, kira-kira dia pergi sama siapa ya Desi? Ucap mama Rena dengan nada semakin khawatir. Belum sempat Desi menjawab terdengar suara benturan yang keras kemudian terdengar bunyi tuh. Tante, teriak Desi lagi sambil mematik HP-nya, dan melakukan panggilan kembali. Kemudian ada suara seorang cowok yang mengangkat dan memberitahu,
bahwa yang punya HP kecelakaan tunggal menghindari seorang pengendara dan memberitahu rumah sakit tempat korban dibawa. Lo kok ngelamun aja? Tanya Rena tiba-tiba yang membuat Desi terkejut. Gak ada apa-apa, rencanamu ke depannya kayak Manren, mau lanjut kuliah di sini? Tanya Desi hati-hati. Kayaknya gue mau pindah dari kota ini, Des. Terlalu banyak kenangan yang menyakitkan di kota ini, ucap Rena dengan wajah sedih. Lo mau pindah kemana, Ren? Terus oma lo kok belum datang juga? Tanya Desi penasaran, karena udah seminggu oma Rena belum datang juga. Gue sengaja gak kasih kabar, karena gue gak mau oma tambah sakit mendengarnya. Nanti aja gue beritahu kalau gue udah nyampe sana, jawab Rena. Jadi lo mau pindah ke Surabaya? Tanya Desi. Iya, itu pesan mama gue di saat terakhirnya.